Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Masih semangat untuk belajar? Semangat, Bu. Oke, baiklah. Sebelum memulai pelajaran, coba lihat dulu di bawah mejanya ada sampah tidak? Bersih, Bu. Bersih, Bu. Tadi Oke. piket saya, Bu. Oke, bagus. Nah, sebelumnya coba duduk yang manis dulu. Oke, sudah siap? Siap, Bu. Oke. Sebelumnya kita berdoa dulu. Coba siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Silakan Merista. Baiklah, teman-teman. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Merista. Baiklah, kita absen dulu ya. Della Krismilita, Saya, Bu. Anissa Suryani, Hadir, Bu. Merista Ardika. Saya, Bu. Oke, hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, baiklah. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih. Kalian ada di rumahnya ada pohon pisang tidak? Tidak, Bu. Adanya, Bu. adanya sawo, Bu. Ada mangga, Bu. Ada mangga. Ya. Terus ada apa lagi coba? Ada pepaya, Bu. Ada pepaya. Ada batang ubi tidak? Ubi kayu. Tidak ada, Bu. Ada ya? Ada, Oke. Nah, Ibu mau nanya, coba tahu nggak sih kalian pernah menanamnya nggak sih tumbuhan di sekitar kalian? Coba Anissa. Menanamnya. Ya, nanam ubi kayu. Pernah Ibu tidak? Saya, Bu, yang menanam. Ibunya ya. Kalau Merista coba Saya pernah menanam itu, Bu. Bawang. bawang. Bawang, terus tuh nanam serai, Bu. Nanam kates, Bu, atau pepaya. Kalau Della, Saya pernah menanam bibit kacang hijau, Bu. bibit kacang hijau. Nah, Iya. tadi kan kalian sudah ada yang menanam pepaya, bibit kacang hijau. Nah, ada yang tahu nggak sih apa sih tujuan kalian menanam itu? Supaya banyak, Bu, tanaman itu, Bu. Oke, bagus. Nah, baiklah. Hari ini kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan nih, yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah berdiskusi mengenai perkembangbiakan tumbuhan, peserta didik mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Nah, yang kedua, setelah mengamati media pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan cara perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan dengan benar. Dan yang ketiga, setelah mengamati lingkungan sekitarnya, peserta didik mampu membuat laporan berupa tabel perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan minimal memuat 3 tumbuhan. Nah, jadi dari 3 tujuan pembelajaran ini kita akan mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian untuk tugasnya nanti mengamati tumbuhan di rumah kalian ya. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu mempunyai 3 gambar nih. Ada yang tahu gambar apa aja? Itu gambar pisang, Bu. Ya, kalau yang ini. Gambar ubi-ubian. Ya, kalau ini. Bawang merah, Bu. Benar. Nah, coba dari ketiga gambar ini, coba kalian tulis ya pertanyaannya di buku. Nah, coba kalian perhatikan ketiga gambar ini. Bagaimana tumbuhan bawang berkembang biak. Nah, yang kedua itu mengenai ubi kayu. Bagaimana cara menanam ubi kayu. Dan yang ketiga ini ada pohon pisang. Nah, bagaimana pohon pisang itu berkembang biak. Dan ada pertanyaan, apa manfaat dari perkembangbiakan pada tumbuhan? Sudah? Manfaat apa, Bu, tadi? Apa manfaat perkembangbiakan pada tumbuhan? Dan yang kelima itu nanti kalian akan mencari tahu itu apa perkembangbiakan vegetatif. Sudah ya? Nah, 5 pertanyaan tadi kalian diskusikan dan kalian cari informasinya di buku siswa kalian ya. Baik, Bawa Bu. bukunya kan? Bawa, Bu. Oke, baik. Silakan diskusikan. Apa sih? Cara menanam ubi. Menanam Bawang. bawang tuh pakai itu bukan sih? Pakai Tunas. umbi. Yang kalau di bawang diamin ada akar ini Ada akar tunasnya, itu. tunas kan? Sangkot. Tunas. 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 Nah, ini dah kan tumbuhnya tunas di buku. Nah, Terus tuh apa lagi soal nomor 2 tadi?
Menanam ubi kayu. Ada kesulitan, Nak? Belum ada, Bu. Oke, lanjutkan ya. Iya, Bu. Oke, baiklah. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Coba Ibu minta satu siswa yang untuk maju untuk mempresentasikan. Saya, Bu. Oke, Merista. Soal nomor 1. Bagaimana bawang berkembang biak itu dengan umbi lapis dan akan tumbuh dengan tunas. Kemudian yang kedua, bagaimana menanam ubi kayu itu batang ubi kayu itu dipatahkan lalu dituncapkan ke tanah sehingga akan tumbuh daunnya. Lalu yang ketiga itu apa manfaat tumbuhan berkembang biak? Manfaat pertumbuhan berkembang biak itu adalah untuk memperbanyak keturunan. Lalu apa itu perkembangan biak vegetatif? Perkembangan biak vegetatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui penyerbukan. Soal yang kelima itu bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif? Itu ada dua, itu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sudah, Bu? Ya, silakan duduk. Nah, baiklah. Terima kasih Merista tadi atas presentasinya tadi. Sudah benar semua ya bahwa yang pertama itu bawang berkembang biak dengan Umbi lapis. Nah, bisa kita lihat. Nih, seperti gambar ini bisa kita lihat ya bawangnya itu berlapis-lapis. Bisa lihat lapisannya? Iya, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Nah, yang kedua tadi bagaimana cara menanam Menanam ubi kayu. Tadi bagaimana caranya? Batang ubi kayu itu, Bu, dipatahkan lalu dituncapkan ke tanah, Bu. Ya benar. Jadi bisa kita tanam dengan kita belah dua dulu batangnya itu dengan sedikit lancip ya. Kemudian baru kita tanam di tanah. Nah, maka akan tumbuh akarnya. Nah, yang ketiga itu ada pohon pisang tadi. Pohon pisang tadi dengan tunas ya. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana manfaat dari perkembangbiakan, yaitu untuk memperbanyak keturunannya ya. Nah, selanjutnya tadi yang terakhir adalah Perkembangbiakan vegetatif. itu apa? Itu tanpa melalui penyerbukan. Ya benar. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa melalui penyerbukan. Jadi perkembangbiakannya itu tidak membutuhkan dua induk, cukup satu induk saja sudah bisa. Seperti pada batang pisang tadi. Nah, pada batang pisang tadi bisa kita lihat ya, kalau di batang pisang itu pernah lihat tidak ada anakannya? Biasanya Pernah, kan- Bu. Ya. Tunas yang lancip itu kan, Bu. Iya benar. Nah, jadi di sini Ibu ada carta nih mengenai perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Coba kalian perhatikan dulu. Nah, coba dari carta ini apa yang kalian ketahui? Saya, Bu. Coba Merista. Itu kan tumbuhan vegetatif itu terbagi menjadi dua, Bu. Ada vegetatif alami sama vegetatif buatan, Bu. Lalu vegetatif alami itu berbagai macam, Bu. Dan vegetatif buatan juga ada beberapa macam, Bu. Ya, coba ada lagi? Tidak ya. Nah, oke. Baiklah. Nah, jadi perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua. Itu ada vegetatif alami, vegetatif buatan. Nah, jadi vegetatif alami ini tanpa bantuan. Jadi bisa berkembang biaknya dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Nah, sedangkan vegetatif buatan ini perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Jadi manusia yang melakukan perkembangbiakannya, membantunya seperti sangkok, merunduk, okulasi, sambung dan stem. Nah, adapun contoh dari vegetatif alami ini yaitu ada tunas. Yang kita bahas tadi itu Pisang. iya, pohon pisang. Geragi. Ada yang tahu geragi? Saya, Bu. Coba Dela apa? Tanaman stroberi. Iya, benar. Jadi contohnya itu tanaman stroberi. Tanaman yang merambat ya, Bu? Iya, benar sekali. Yang ketiga itu akar tinggal. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak tahu. Jadi contohnya itu ada jahe, kunyit. Yang akarnya masih bisa ditumbuhkan itu ya, Bu? Iya, benar sekali Marista. Nah, yang keempat itu ada spora. Ada yang tahu spora? Tahu, Bu. Tanaman pakis, Bu. Iya, benar sekali. Terus ada lagi? Lumut. Benar. Jadi bisa kalian lihat di pakis itu di balik daunnya ada apa? Ada bintik-bintik warna coklat, Bu. Nah, iya itu yang dinamakan dengan spora. Nah, yang kelima itu ada umbi lapis. Nah, umbi lapis ini dibagi menjadi tiga. Ada umbi lapis, umbi batang dan umbi akar. Nah, untuk umbi lapis ini contohnya itu pada bawang,
umbi batang itu pada kentang, yang akar itu pada Wortel. Nah, yang ibu akan menjelaskan mengenai cangkok. Coba, ada yang pernah mencangkok tanaman? Pernah, Bu. Pernah semua ya? Iya Bu. Tanaman apa yang kalian cangkok? Saya ini Bu sawo Bu, tapi gagal Bu. Dela? Saya jambu air, Bu. Baiklah. Nah, cara mencangkok ini pertama-tama kita cari dulu batang pada tanaman yang kalian ingin cangkok itu. Batang itu yang cari yang sudah tua, kemudian cari batangnya yang lurus. Nah, kemudian kalian kerik nih batangnya ini menjadi seperti ini. Nah, keriknya itu menghilangkan kambium. Biasanya ada lendir-lendir itu, pernah melihatnya? Ada getah Bu. Ya, itu kalian kerik sampai bersih. Kemudian kalian bungkus dengan plastik atau sabut kelapa juga bisa. Nah, di situ dalamnya itu kita kasih tanah yang subur ya. Nah, kemudian kalian ikat di ujung-ujungnya ini. Nah, kemudian bisa kalian siram. Biasanya nanti akan tumbuh akar-akar dari plastiknya itu. Baik Bu. Nah, kalau jika sudah tumbuh, maka bisa kalian potong batangnya ini, bisa kalian tanam di tanah. Nah, selanjutnya itu, nah ada stek tadi yang dijelaskan tadi, contohnya ubi kayu. Ubi kayu yang dipatahkan Bu. Ya, dipatahkan nih. Nah, diusahakan ujung-ujung itu lancip ya, kemudian bisa kalian tanam. Nah, yang lancip ini di bawah di tanahnya ya. Kemudian nanti tuh akan tumbuh akar dan akan tumbuh di daunnya. Nah, baiklah. Coba sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, baiklah. Nah, untuk melatih pemahaman kalian mengenai perkembangbiakan tumbuhan vegetatif ini, di sini Ibu ada latihan, ada 8 ganda dan 2 esai. Nah, pertama kalian jangan lupa tulis namanya ya. Baik Bu. Ibu ini dilingkarin apa disilang Bu? Bisa dilingkari, bisa disilang ya. Oke Bu. Baiklah, sudah selesai semua? Sudah Bu. Oke, coba dikumpulkan. Nah, dari sini coba ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak, Bu. Nah, oke baiklah, coba ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Coba Merista. Hari ini mempelajari tentang perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Itu ada vegetatif alami, itu seperti ada tunas, spora, geragi, umbi, akar tinggal. Lalu vegetatif buatan itu cangkok, merunduk, okulasi, dan lain-lain. Jadi vegetatif alami itu dibuat secara sendirinya. Kalau vegetatif buatan itu dibantu oleh manusia. Oke, beri tepuk tangan dulu kepada Merista. Nah, jadi benar ya yang dijelaskan oleh Merista tadi, bahwa kita mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui penyerbukan. Jadi bisa hanya melalui satu induk saja. Nah, di mana perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Nah, oke baiklah, coba Ibu menanya, adakah kesulitan dalam mempelajari materi hari ini? Ada, Bu. Apa, Anissa Suryani? Cangkok. Mencangkok tadi. Oke, Ibu jelaskan ulang ya. Jadi cara mencangkok itu, yang pertama itu kita cari dulu batang yang ingin dicangkok. Nah, batangnya itu harus tua ya. Kemudian cari yang batangnya lurus. Nah, kemudian kalian kerik batangnya, kalian bersihkan dari kambiumnya yang biasanya itu ada lendir-lendir, kalian bersihkan. Kemudian kalian beri penutup di sini seperti ini, ada plastik yang berisi tanahnya yang subur ya. Kemudian kalian ikat ujung-ujung dari plastiknya, atau bisa ditambah dengan sabut kelapa. Nah, kemudian nanti akan tumbuh akar di sini. Nah, setelah tumbuh akarnya sudah lumayan banyak, bisa kalian potong batangnya, kemudian kalian tanam di tanah. Nah, jangan lupa disiram, nanti akan tumbuh akar-akarnya, kemudian ada tumbuh tunasnya. Dimengerti?
Mengerti, Bu. Oke. Nah, ada lagi? Tidak Bu, sudah mengerti. Sudah mengerti ya? Nah, oke, Ibu mau nanya lagi, ada kegiatan yang mana yang kalian sukai? Kegiatan menentukan itu Bu yang berdasarkan gambar. Ya, ada lagi? Tidak ada, Bu. Ada. Oke, baiklah. Nah, sampai di sini coba Ibu meminta satu orang yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Merista lagi, coba. Baiklah, di sini kesimpulannya itu ada perkembangbiakan itu ada perkembangbiakan tumbuhan vegetatif itu tanpa penyerbukan. Jadi di sini vegetatif itu terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami sama vegetatif buatan, Bu. Ya, benar ya yang dikatakan Merista tadi. Kita tadi mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan yaitu secara vegetatif. Nah, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui penyerbukan. Nah, jadi bisa hanya satu induk saja. Nah, lain sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan secara generatif ya, yaitu melalui penyerbukan. Nah, jadi perkembangbiakan tumbuhan vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu ada vegetatif alami yaitu tanpa bantuan manusia, yang kedua itu vegetatif buatan yaitu melalui bantuan manusia. Oke, baiklah. Nah, sebelumnya Ibu mau ngasih tugas nih untuk di rumah ya. Nah, jadi kalian amati tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian, kemudian kalian isi dan tuliskan minimal 3. Nah, bisa sebanyak-banyaknya yang ada di sekitar kalian ya. Nah, kalian tuliskan di tabel di buku. Ada ya di buku siswa kalian? Ada, Bu. Ada ya. Nah, baiklah, dikumpulkannya minggu depan. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin memimpin doa? Oke, Merista lagi. Saya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum menutup pembelajaran, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Merista. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jaga kesehatannya ya, jangan lupa memakai masker. Baik, Bu. Baik, Bu.